Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Kung Fu Soccer yang rilis di tahun 2026. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Film berawal memperlihatkan seorang pembawa acara pertandingan sepak bola dunia wanita sedang sibuk memperkenalkan satu persatu setiap peserta yang mengikuti event tersebut. Di situ ada salah satu tim pendatang yang cukup menarik perhatian media. Tim tadi bernama Eme. Saat sesi wawancara berlangsung, sang kapten beserta asistennya sempat berdebat sedikit mengenai sesuatu hal yang sangatlah tak penting. Menyaksikan kelakuan mereka secara langsung from televisi, pihak sponsor utama lalu mengajukan keluhan ke pemilik langsung dari tim EMEI tentang perilaku sang kapten yang begitu di luar batasnya. Namun di situ ia cuma memberi jawaban singkat, padat dan jelas, meminta pihak sponsor tadi untuk tetap tenang sembari percaya saja akan tim tersebut. Next memberitahu bahwa ia telah menyiapkan sesuatu untuk itu. Yang mana, si pemilik tim telah mengirim seorang pelatih handal untuk melatih di sana, sedari awal pertandingan dimulai hingga akhir, alias selesai or finish. Akan tetapi, pertemuan pertama mereka sama sekali tak berjalan lancar, bahkan perdebatan hebat nyaris never stop. Sampai si pelatih memperlihatkan sebuah barang antik di hadapan mereka, barulah seluruh pemain mulai nurut. Tepat di hari ini, laga debut tim EMEI akan segera dimulai, di mana mereka hendak melawan tim yang berasal from Thailand, Sawadee Cup ya guys ya. Namun sesaat sebelum itu, si pelatih dari tim lawan sempat mendatangi guna berkata bahwa jikalau ada seorang pemain dari tim EMEI yang mengalami cedera, maka ia akan menanggung seluruh biayanya sampai lunas. Mendengar itu, si pelatih hanya tersenyum manis banget. Saat peluit babak pertama baru saja dimulai, kiper tim lawan langsung mendapatkan hantaman keras hingga mengalami cedera parah. Next, para pelatih saling menenangkan jiwa raga melalui respect from bench to bench. Lihatlah betapa setengah matinya tim lawan ketika itu. Nyaris seluruh pemain mereka cedera, dan skor akhir ialah 22-0 atas kemenangan mutlak tim EMEI. Sehabis laga tersebut, tim EMEI seketika menjadi idola baru para supporter dan penggemar. Tapi saat mengira konferensi pers akan berjalan aman aja, ternyata dugaan itu salah besar, dikarenakan ada seorang reporter yang sempat memberi pertanyaan sensitif ke sang kapten. Alhasil wakil dia harus turun tangan langsung untuk itu. Oh ya, masing-masing dari mereka bernama Suang serta Jet. Demi membuktikan kesungguhan mereka dalam mewujudkan mimpi, yaitu menjadi sang juara dunia sepak bola fantasi wanita, sebagai sang kapten, Suang lalu memperlihatkan contoh yang baik ke para anggota lain. Ia memiliki kekuatan superpower pada tendangannya yang berfokus lurus, sementara Jet memiliki kemampuan dalam sensasi tendangan melengkung. Saat sedang menikmati istirahat sehabis sesi latihan keras sebelumnya,
ia didatangi oleh seorang pemain yang hendak memperlihatkan hasil latihannya selama ini. Habis itu berkata bahwa dia sudah sangat siap untuk menjalani pertandingan laga debut. Akan tetapi bukannya memuji, Suang malah memarahi mereka semua akibat dinilai tak memiliki semangat juang pantang menyerah 45. Beberapa hari kemudian, kini laga selanjutnya akan segera berlangsung. Namun sesaat sebelum itu, Jet mendapat kabar from si pelatih bahwasanya Suang telah melontarkan sedikit kata-kata penghinaan ke dirinya. Alhasil, pertengkaran hebat di antara mereka berdua pun tak terelakkan lagi, hingga membuat kacau seluruh isi ruang ganti. Walaupun asisten pelatih beserta si donatur utama telah coba untuk meredam situasi hotnya, tetap saja semua itu percuma. Lihat dan perhatikan dengan seksama betapa kacaunya kondisi di sana ketika itu. Tak lama seorang panitia datang menghampiri ruang ganti guna memberi instruksi agar supaya mereka segera memasuki lapangan pertandingan. Saat tim Eme nyaris didiskualifikasi, di waktu yang sama seketika keadaan berubah drastis. Lawan mereka kali ini memiliki kemampuan dalam hal meregangkan tubuh masing-masing, alias para pemainnya mampu memanjangkan tubuh tertentu, terkhusus kiper beserta bek mereka. Walaupun di awal laga Suang dan kawan-kawan sempat kesulitan akibatnya, namun dengan semangat juang pantang menyerah, tim Eme pun berhasil memenangkan pertandingan hari ini. Setelah laga selesai, Suang lalu mengejar si pelatih yang bertengger di kerumunan tribun penonton. Mengapa demikian? Karena sebelumnya ia telah memicu kejadian luar biasa di ruang ganti. Saat mulai terpojok, si pelatih kemudian menjelaskan tentang mengapa dirinya melakukan hal tersebut. Yang mana ia memang sengaja guna mempererat hubungan di antaranya satu sama lain. Beberapa hari berikutnya, laga penting akan segera berlangsung. Tapi sebelum itu, terjadi sedikit cekcok di ruang ganti antara Suang dan seorang pemain cadangan. Habis itu saat di tengah lapangan pertandingan, ia melihat si pelatih yang ternyata telah berpindah kubu ke tim lawan. Menyadari hal tersebut, membuat Suang menjadi cukup was-was dengan titik kelemahan dari setiap pemain timnya. Dan benar saja, karena dari awal peluit babak pertama dibunyikan, ia sama sekali tak fokus pada jalannya pertandingan, hanya sibuk memantau setiap pergerakan lawan saja. Hingga ada momen di mana ia mendapat sebuah peringatan keras oleh wasit akibat memukul pemain lawan. Puncaknya ketika Suang benar terkena serangan brutal di bagian titik lemah dia, dan malah ialah yang menerima kartu kuning. Alhasil dikarenakan kejadian tadi, banyak pemain dari tim Eme yang melakukan protes keras ke wasit, tapi malah ia yang kembali diberi kartu kuning ya guys ya. Bahkan harapan satu-satunya yaitu Jet harus diusir keluar lapangan akibat tak mampu dalam mengontrol emosi. Dan setelah itu, ritme permainan tim menjadi kacau balau. Hingga di akhir laga, mereka harus menerima kekalahan menyakitkan hati. Di hari ini para reporter sedang sibuk
mengekspos sesi latihan dari calon tim lawan Imei di fase knockout selanjutnya. Yang mana, sang kapten mereka memiliki kemampuan superpower dalam hal fisik. Bahkan di sela-sela acara live tersebut, ia sempat menendang sebuah bola yang memang khusus diarahkan menuju ke lokasi para pemain tim Imei berada sekarang. Sehabis menyaksikan dan menyadari secara langsung kekuatan dari tim lawan mereka nanti, Zhuang lalu rela menghabiskan waktu semalaman penuh guna menyusun strategi apik untuk itu. Yang mana sebagai kapten ia pun telah memutuskan, yaitu memainkan seluruh pemain cadangannya di laga knockout nanti tanpa terkecuali. Sementara para pemain inti diseratkan full. Akibat para pemain cadangan yang hendak memulai debut untuk pertama kalinya, beberapa dari mereka tentu mengalami sedikit gangguan saraf. Ada yang muntah-muntah, terus menangis haru, bahkan ada juga yang menampar wajah berulang kali demi menghilangkan rasa gugup. Menyaksikan kelakuan itu, Zhuang lalu memberi semangat di pinggir lapangan dan berhasil ya guys ya. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, tim lawan langsung memberi tekanan tanpa henti. Tapi ternyata para pemain cadangan tim Imei tetap tenang dan sukses menghalau segala peluang lawan. Habis itu, ketika para pemain lawan mulai sedikit frustasi akibat terus gagal dalam membobol pertahanan mereka, disitulah jurus pamungkas dari masing-masing pemain keluar. Hingga di akhir laga, tim Imei meraih kemenangan. Singkat cerita, sekarang kita telah tiba di akhir scene film fantasi From China ini. Yang mana setelah sukses bermain baik selama beberapa fase knockout sebelumnya, kini mereka sangatlah pantas untuk berdiri di laga final. Di situ mereka akan melawan tim From Japan yang kebetulan memiliki predikat sebagai sang juara bertahan. Saat laga baru saja dimulai, seorang pemain tim Imei sudah mengalami cedera serius banget. Next, kiper utama serta cadangan juga harus ditanduk keluar lapangan, akibat tak mampu lagi dalam hal mengimbangi kekuatan tim lawan. Namun saat mereka sudah sangat terpojok di pinggir lapangan, dikarenakan kekuatan tim lawan yang tiada duanya, beruntung di waktu bersamaan Zhuang melihat sebuah celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menjadikan kemenangan. Lihatlah betapa spekulatifnya teknik tersebut, tapi tetap bisa memenangkan tim Imei ya guys ya. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film berjudul Kung Fu Soccer. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.